Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali lagi di channel Kamar Kasus. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang penembakan terhadap seorang atlet berkuda, Lauren Kanarek, yang dilakukan oleh pelatihnya sendiri yang bernama Michael Barrison. Lauren selamat dari penembakan itu pada Agustus 2019, tetapi Michael yang sudah berupaya menghabisinya dinyatakan tidak bersalah, karena tindakan Michael disebut-sebut dinyatakan akibat kegilaan yang dipicu oleh korban sendiri, yaitu Lauren Kanarek. Pada sekitar jam 2 siang, Lauren menelpon 911 memberitahu bahwa dia sudah ditembak oleh Michael Barrison. Michael Barrison menembak saya telah ditembak 2 kali di dada. Lauren mengatakan dia pertama kali bertemu dengan Michael pada akhir Februari atau awal Maret 2018 ketika Michael mengundangnya untuk tinggal di peternakannya di New Jersey, di mana Lauren akan berlatih di bawah pengawasan Michael. Dia ingat, Michael kadang-kadang sangat lucu, menawan, dan baik, tapi di lain hari Michael akan gampang marah. Lauren tahu ketika Michael dalam suasana hati yang buruk, maka Lauren menjaga jarak, katanya. Tapi apa yang dulunya adalah hubungan antara pelatih dengan klien, dengan cepat berubah menjadi beracun, menjadi toksik. Baik pihak Lauren maupun Michael setuju dengan Lauren menyatakan dia mulai merasa seperti dicampakkan oleh Michael ketika Michael mundur dari melatihnya di musim panas 2019 dan malah dilatih oleh tunangan Michael, Mary Haskins Gray, dan asisten pelatih Jason Harding. Keduanya, Mary Haskins Gray dan asisten pelatih Jason Harding, bersaksi pada hari Selasa bahwa Lauren sulit untuk diajak bekerja sama. Lauren adalah pendatang baru yang menjanjikan dalam berkuda dan telah pindah dengan kudanya untuk berlatih di pertanian Michael pada tahun 2018. Sebagai bagian dari pengaturan latihan, dia dan tunangannya tinggal di sebuah apartemen di sebuah rumah pertanian milik Michael. Tapi ketika terjadi banjir, memaksa Michael dan tunangannya Mary pindah ke gudang di properti itu. Michael menyuruh Lauren dan Robert Goodwin, tunangannya, pergi dari apartemen agar Michael bisa tinggal di sana, kata Lauren pada The New York Times 2019. Lauren mengakui dia diminta oleh Michael dan Mary untuk meninggalkan tempat itu pada April 2019, jauh hari sebelum peristiwa Michael kebanjiran yang menyebabkan Michael harus pindah ke apartemen yang ditempati Lauren dan tunangannya, dan selanjutnya disarankan melalui surat oleh seorang pengacara pada 5 Agustus 2019. Berarti ada jarak 4 bulan dari permintaan Michael untuk Lauren mengosongkan apartemennya. Lauren mengatakan dia tidak melakukannya karena sangat sulit untuk memindahkan 5 kuda dalam waktu singkat. Lauren dalam persidangan mengakui Michael meminta Lauren pindah dari apartemen Michael sebanyak 2 kali di tahun 2019 sebelum terjadi peristiwa penembakan itu. Selanjutnya, Lauren menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan apa yang terjadi dan secara tidak langsung merujuk kepada Michael dan Mary. Satu postingan berkata, "Saya diintimidasi oleh pria setinggi 6 kaki 3 inci. Saya diganggu sampai titik tertentu. Saya khawatir, ini sangat rumit. Saya tidak yakin apa yang bisa saya katakan di sini, tapi sepertinya safe spot diciptakan tepat untuk alasan ini." Safe Sport adalah organisasi yang menyelidiki pelanggaran dalam olahraga Olimpiade. Lauren menuduh bahwa Michael dan Mary menindas dan mempermalukannya, selain menggunakan taktik menakut-nakuti. Lauren telah menggunakan Facebook untuk merinci perselisihannya yang sudah berlangsung lama dengan Michael. 5 hari sebelum ditembak, Lauren memperingatkan bahwa nyawanya dalam bahaya. Pada 7 Agustus, Michael Barrison mengambil senjatanya dan pergi ke rumah pertanian tempat Lauren Kanarek dan pacarnya, Robert Goodwin, tinggal. Namun tidak jelas apa yang terjadi setelah itu. Tapi sekitar pukul 2 siang, Lauren Kanarek berhasil menelpon 911 sambil mengeluarkan banyak darah dari lukanya. Dia ditembak 2 kali di dada. Ketika polisi tiba, mereka melihat Lauren berbaring dalam kondisi kritis dan pacarnya dengan tangan patah akibat pertengkaran dengan Michael. Selama bertahun-tahun, Lauren harus menjalani beberapa operasi dan menerima lebih banyak perawatan. Siapakah Michael Barrison? Michael Barrison adalah anggota cadangan di tim berkuda Amerika Serikat di Olimpiade 2008. Setelah mewakili negara, dia menjadi pelatih berkuda terkenal, melatih banyak atlet papan atas. Michael melatih atlet seperti Boyd Martin dan Alison Brock.
Yang terakhir bahkan memenangkan medali perunggu di Olimpiade 2016. Pada saat kejadian, Michael memiliki dua peternakan kuda, satu di Washington Township di Morris County, satunya di New Jersey. Michael mengatakan bahwa dia membela diri ketika dia menembak Lauren Kanarek dua kali di dada pada Agustus 2019 di Long Valley, New Jersey, pusat pelatihan dan pertaniannya. Lauren dan tunangannya tinggal di pertanian, tetapi perseteruan meningkat ketika Michael dan tunangannya pindah ke gudang di properti itu. Michael mengklaim bahwa Lauren melecehkannya secara mental. Michael mengklaim bahwa Lauren dan pasangannya tidak menepati janji untuk meninggalkan properti setelah pelatihan selesai. Michael telah menelpon 911 beberapa kali. Dia juga memanggil pasangan itu sebagai penghuni liar, mengklaim bahwa pasangan itu melecehkannya secara mental. Michael menyatakan dia khawatir akan nyawanya, tetapi pihak berwenang hanya melihat situasi mereka seperti perselisihan antara pemilik dan penyewa. Masalah antara Michael dan Lauren mencapai titik didih pada 7 Agustus 2019 ketika Lauren menderita 2 luka tembak di dada. Dia mengidentifikasi Michael sebagai penembaknya. Michael mengaku telah menembak Lauren untuk membela diri, dan pengacara Michael kemudian mengatakan Michael untuk sementara tidak waras pada saat penembakan tersebut. Tim Michael mencatat bahwa terlepas dari postingan media sosial yang dilakukan Lauren untuk melecehkan Michael secara mental, Lauren dan tunangannya memukuli Michael dan anjing mereka menyerang Michael sesaat sebelum penembakan. Selain itu dilaporkan bahwa Lauren diam-diam merekam pembicaraan antara Michael dan stafnya selama beberapa bulan sebelum terjadi penembakan. Pembelaan Michael mengatakan rekaman itu ilegal. Tak hanya itu, ia juga sempat menelpon Safe Sport, organisasi anti pelecehan olahraga Olimpiade, untuk mengajukan Lauren. Michael menghadapi 2 dakwaan percobaan pembunuhan dan 2 dakwaan kepemilikan senjata untuk tujuan melanggar hukum. Juri di Morris County, New Jersey memutuskan Michael tidak bersalah dengan alasan kegilaan untuk 1 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama dan 1 dakwaan kepemilikan senjata tingkat 2. Juri juga memutuskan Michael tidak bersalah atas 2 dakwaan lainnya. Tim pembela Michael Barisan memiliki saksi ahli yang menyatakan bahwa Michael gila sementara. Pakar mengaitkannya dengan perilaku Lauren, termasuk postingan media sosial Lauren yang menghasut. Menurut dokter, Michael mengalami gangguan delusi sebagai akibat dari postingan Lauren. Selanjutnya, Michael menyatakan bahwa dia ingat pergi ke kantornya, tapi dia tidak ingat mengambil pistol dan menembak Lauren. Penuntut membalas klaim tersebut dengan ahli medis mereka sendiri yang menyatakan keraguan tentang Michael yang hanya mengingat peristiwa tertentu sejak hari itu. Tetapi pada April 2022, juri memutuskan Michael yang saat itu berusia 58 tahun tidak bersalah dengan alasan gila atas 1 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama terhadap Lauren. Selain itu, dia dinyatakan tidak bersalah karena mencoba membunuh Robert dan dibebaskan atas 2 tuduhan senjata. Kami sangat gembira dengan putusan itu, kata Blinkas, pengacara Michael, pada hari Jumat. Selama 2,5 tahun, Michael telah menunggu untuk menceritakan kisahnya dan memberitahu orang-orang apa yang terjadi padanya, apa yang dilakukan orang-orang ini padanya. Untuk pertama kalinya, Michael berada dalam posisi dia di mana bisa mendapatkan hidupnya kembali. Pengacara Lauren, Bruce Nagel, mengecam keras keputusan juri tersebut. Robert J. Carroll, jaksa wilayah Morris, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hasilnya mengecewakan tetapi harus dihormati. Selama persidangan 2 minggu, pengacara Michael, Edward J. Blinkas, menuduh Lauren membuat Michael mengalami pelecehan mental yang menyebabkan dia menembak Lauren. Blinkas mengatakan Lauren juga membuat postingan media sosial yang menghasut tentang Michael. Lauren menuduh Michael sebagai rasis dan homofobia, mengklaim bahwa Lauren dan pacarnya saat itu, Mary Gray, menindas Lauren. Pengacara mempertanyakan penggunaan media sosial Lauren yang dia gunakan setiap hari untuk mendokumentasikan perjuangannya di pertanian. Lauren sering menggunakan metafora dan sindiran untuk merujuk Michael dan pacarnya. Dalam postingan lain, hanya sebulan sebelum Lauren ditembak, Lauren Kanarek mengatakan, sudah waktunya untuk berperang. Siapapun yang berulang kali menendang binatang buas yang sedang beristirahat pada akhirnya akan membangunkannya.
Michael Barrison dipenjara selama 2 tahun. Setelah itu persidangannya akhirnya dimulai. Selama kesaksiannya, Lauren Kanarik ditanya apakah dia ingin menghancurkan Michael Barrison dan jawabannya adalah ya. Pada September 2022, Michael diperintahkan untuk dipindahkan ke rumah sakit jiwa Greystone Park di Morris Plain, New Jersey untuk perawatan. Dia akan melakukan sidang lanjutan 6 bulan kemudian untuk menentukan kemajuan dari mentalnya. Setelah kejadian itu, pertanian di New Jersey dijual, meninggalkan Michael dengan pertanian yang lain di Florida, tempat dia akan tinggal setelah dibebaskan. Michael mendapat banyak dukungan dari komunitas berkuda dan pacarnya sekarang, Lara Osborne. Hingga Mei 2022, dia tetap diskors oleh Safe Sport, tetapi Lara, pacar dari Michael, berharap itu tidak permanen. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.